Keberhasilan pendidikan dapat dilihat secara holistik dengan mengembangkan seluruh aspek yang ada pada diri peserta didik, termasuk kesehatan fisik, emosional, spiritual yang secara fundamental membangun kesadaran dan kemampuan untuk menerapkan pembiasaan hidup bersih dan sehat. SMP 1 Atap Negeri 5 Biak Barat, salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di Kampung Warberik, Distrik Biak Barat, dan berada dalam satu lokasi dengan SD Impres Warberik. SMP 1 Atap Negeri 5 Biak Barat merupakan tempat saya mengabdi sejak awal tahun 2018 sampai sekarang. Perjalanan dari pusat kota Biak ke sekolah ditempuh selama 1 jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Dan dalam keseharian, untuk memudahkan saya melaksanakan tugas, saya memilih tinggal di lingkungan sekolah. Selamat siang, Mama. Selamat siang. Meskipun saya tinggal sendiri, tapi masyarakat setempat sangat peduli. Seperti Mama Ros ini, beliau layaknya seorang ibu yang perhatian kepada anaknya. Pada tahun ajaran baru 2025-2026, tercatat jumlah peserta didik sebanyak 115 orang yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan dengan adanya pengaruh lingkungan sekitar sehingga membawa konsekuensi adanya keterbatasan literasi dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya pembiasaan hidup bersih dan sehat yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Untuk mengetahui pola hidup bersih dan sehat peserta didik, saya melakukan tanya jawab langsung kepada peserta didik, serta melakukan pengawasan saat mereka membersihkan kelasnya, serta melakukan pemeriksaan kebersihan kuku tangan dan melihat keaktifan mereka saat kegiatan senam. Kita menyadari bahwa di sekolah peserta didik bisa mendapatkan pendidikan secara menyeluruh, terutama penguatan karakter melalui pembiasaan hidup bersih dan sehat yang dapat memberikan dampak positif pada kualitas belajar peserta didik. Dengan keadaan sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas, tidak menjadi penghalang untuk saya memberikan pendidikan yang holistik kepada peserta didik. Melalui GESIT, Gerakan Sekolah Bersih dan Sehat, menjadi kegiatan ko-kurikuler yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Adapun kegiatannya seperti senam anak Indonesia hebat, pemeriksaan kebersihan kuku tangan, kerja bakti, dan praktik cuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun. Tujuan dari gerakan sekolah bersih dan sehat ini untuk pembentukan karakter positif pada peserta didik, seperti disiplin, belajar bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik, serta dibutuhkan kolaborasi dengan pihak puskesmas yang ada di sekitar wilayah distrik Biak Barat. Selamat siang. Agar GESIT berjalan dengan baik, maka perwakilan dari Puskesmas Yomdor yang ada di wilayah distrik Biak Barat datang ke sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat, serta mengedukasi peserta didik cara cuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun. Selama sosialisasi berlangsung, peserta didik terlihat sangat antusias. GESIT sudah menjadi rutinitas setiap hari Jumat dengan berbagai kegiatan seperti senam anak Indonesia hebat dan pemeriksaan kebersihan kuku tangan. Gerakan bagi tingkat lutut kaki
Diharapkan peserta didik memiliki kesadaran bahwa apabila tangan tidak bersih, kemudian menyentuh anggota tubuh lainnya dan tidak segera dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit seperti penyakit kulit, sehingga dapat mengganggu aktivitas dan konsentrasi belajar. Lagu Kepala Pundak Lutut Kaki yang dinyanyikan dalam bahasa Biak sebagai bentuk upaya melestarikan bahasa Biak, melaksanakan kegiatan kerja bakti di halaman sekolah dan juga di jalan raya depan sekolah. Tujuan dari kegiatan ini untuk menanamkan semangat gotong royong, kebersamaan, kerja bakti, dan peduli lingkungan. Untuk memastikan keberlanjutan penguatan karakter peserta didik melalui gesit, maka sebelum pembelajaran dimulai, khususnya pelajaran IPS, saya mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Kemudian, peserta didik saya arahkan baris di depan kelas untuk memeriksa kebersihan kuku tangannya. Sedangkan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan gesit di lingkungan keluarga, saya berkunjung langsung ke rumah peserta didik untuk melihat dan mencari tahu langsung kepada orang tua tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang peserta didik lakukan di rumah. Dari hasil kunjungan dan informasi dari orang tua, gesit atau gerakan sekolah bersih dan sehat menunjukkan dampak positif yang signifikan. Terima kasih kepada para guru dan pihak sekolah yang telah menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan nyaman. Sekolah sekarang terasa seperti rumah kedua yang aman dan bersih bagi anak-anak kami. Semoga program ini terus dipertahankan. Melalui gesit, gerakan sekolah bersih dan sehat, di sekolah membuat saya menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Dengan gerakan sekolah bersih dan sehat membuat saya merasa aman, nyaman, dan bersemangat untuk belajar karena kondisi sekolah yang bersih. Di lingkungan kelas sering menjadi tantangan, kini anak-anak sudah terbiasa dan mandiri buang sampah di tempatnya. Mereka juga lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini bukan sekedar program, tetapi sudah menjadi budaya baru di sekolah kami. Saya bangga melihat bagaimana siswa-siswi kami bertransformasi menjadi generasi yang peduli akan kesehatan diri dan lingkungannya. Dari implementasi gesit, gerakan sekolah bersih dan sehat di SMP 1 Atap Negeri 5 Biak Barat membuktikan bahwa pembentukan karakter dan perubahan perilaku dapat dicapai melalui kegiatan ko-kurikuler yang didukung oleh adanya kolaborasi dari berbagai pihak dan berlandaskan kearifan lokal.